Mulai besok TikTok diblokir di Amerika. 19 Januari 2025, hari di mana TikTok bakalan diblokir, gak boleh beroperasi, gak bisa diakses di Amerika. Padahal omset TikTok di Amerika tuh gak main-main loh. Di tahun 2024 kemarin aja, omset TikTok secara global alias sedunia nih, 32,6 miliar dolar. Dan di Amerika sendiri, Amerika aja, itu menyumbang omset yang besar sekali, bahkan terbesar, yaitu 9 miliar dolar, yang kalau dirupiahin jadi 147 triliun 425 miliar dan 850 juta rupiah. Dan ini TikTok mau ditutup. Ya gimana para seller yang jualan di TikTok Shop, para kreator, para afiliator nggak ketar-ketir? Apa TikTok nih harus beli Tokopedia seperti di Indonesia supaya nggak diblokir? Ayo kita bahas. Kok TikTok mau diblokir di Amerika? Emang apa salahnya? Teman-teman tahu nggak sih kalau gejala TikTok mau ditutup ini sudah mulai sejak era Trump pertama kali berkuasa, yaitu pada tahun 2020. Menurutnya TikTok ini bahaya sekali. Bisa nyedot data, bisa ngambil data dari pengguna-penggunanya di Amerika dan dipakai oleh China. Makanya bahaya dan harus ditutup. Menariknya, waktu itu Microsoft sudah mau beli TikTok loh. Tapi ByteDance sebagai induknya TikTok di China tidak mau dibeli. Menurut mereka, ya udahlah, kalau nggak boleh, tutup aja TikToknya. Daripada Amerika mendapat teknologi kita. Ibaratnya ya duit lu nggak laku deh buat beli rahasia gue. Untungnya, waktu itu pemerintahnya ganti jadi Mr. Biden yang ngebolehin TikTok buat beroperasi. Nah, tapi di Desember 2022 lalu, Mr. Biden nih melarang buat install TikTok di semua device, handphone, tablet punya pemerintah. Ya misalnya di kantor-kantor pemerintah gitu ya. Dan di tahun 2023 lalu, FBI sudah mulai menginvestigasi TikTok. Apakah benar TikTok tuh membahayakan Amerika? Tanggal 24 April 2024, Presiden Biden menandatangani hukum yang melarang TikTok beroperasi di Amerika per 19 Januari 2025 besok. Tanggal 24 April 2024, Presiden Biden menandatangani hukum yang melarang TikTok buat beroperasi di Amerika per 19 Januari 2025 alias besok. Kalau TikTok nggak dijual ke Amerika. Ya, jadi sebenarnya TikTok sudah punya hampir 1 tahun dan mereka punya 3 opsi. Yang pertama, ya udah tutup aja TikTok di Amerika. Toh masih ada Indonesia dan negara-negara lain kan. Tapi nggak semudah itu. Ya, opsi kedua, TikTok nurut sama pemerintah. Ya jual deh TikToknya ke perusahaan Amerika yang sepertinya TikToknya nggak mau. Balik lagi, rahasianya nanti ketahuan dong. Opsi ketiga, biarin aja aplikasi TikTok tuh nggak bisa diinstal lewat App Store. Toh masih bisa diinstal lewat website dan sebagainya. Dan ya kalau sudah ada TikToknya di handphone ya nggak masalah tuh. Orang masih tetap bisa pakai. Cuman mereka waktu update lebih susah aja. Nah, kabar terbarunya Amerika mau benar-benar blokir TikTok ini. Jadi kalau ibaratnya kita nih orang Amerika dan buka aplikasi TikTok, maka kita bakal diarahkan ke website yang menyatakan bahwa situs ini dilarang untuk digunakan di Amerika. Jadi benar-benar kita nggak bisa buka TikTok lagi kalau kita warga Amerika. Gilanya nih, katanya Trump mau nyelamatin TikTok. Sampai saat ini memang belum ada angin segar buat TikTok untuk beroperasi lagi di Amerika. Belum ada perusahaan Amerika yang mau beli TikTok. Dan kemungkinan besar TikToknya yang nggak mau dibeli sama Amerika. Jadi kemungkinan besar ya ditutup. Nah lucunya ini, Bapak Trump yang awalnya sangat berambisi buat matiin TikTok, blokir TikTok,
malah janji buat nyelamatin TikTok dari blokir ini pas kampanye pemilihan presiden kemarin. Dia janji bakal cari-cari cara-cara politis buat nyelamatin TikTok dari blokir. Hasilnya gimana? Kita lihat nanti. Ketar-ketir masalah TikTok diblokir bikin orang Amerika protes. Ya iyalah, sama ketika TikTok di-ban di Indonesia. Banyak sekali orang Indonesia yang protes. Kenapa? Ya seller jadi nggak bisa jualan di TikTok. Para konten kreator jadi nggak bisa dapat uang di TikTok. Para afiliator harus mikir lagi gimana supaya menghasilkan uang. Atau sekedar orang-orang biasa yang biasanya scrolling TikTok sekarang jadi nggak bisa, hidup jadi nggak asik lagi. Makanya banyak sekali orang yang protes. Nah, sejak Januari lalu banyak sekali kreator di TikTok yang mempromosikan Red Note atau Xiaohongshu dalam bahasa Mandarinnya. Ini adalah aplikasi China yang mirip seperti Instagram dan TikTok. Makanya banyak sekali di-download oleh jutaan orang Amerika. Nah, nggak tanggung-tanggung, aplikasi ini langsung jadi nomor 1 aplikasi yang paling banyak di-download di App Store. Dan orang-orang Amerika tuh kepo ya, ada apa sih di Xiaohongshu ini? Sehingga mereka mulai cari gimana ya caranya mentranslate dengan mudah. Dan nggak tanggung-tanggung, mereka juga mulai belajar bahasa Mandarin loh di Duolingo.